Bacaan dari kitab Putra Sirat. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada yang kudus, yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung, yang memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, kata Herodes, pada hari ulang tahunnya, ketika mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan berikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya,
kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang mulia Bapak Uskup, para pastor, saudari-saudari yang terkasih, dewasa ini kita sering berlomba-lomba dalam mencapai prestasi, kesuksesan, dan berbagai kenikmatan duniawi, sehingga kita tidak lagi memikirkan waktu dan tenaga kita karena kesibukan pekerjaan atau pekerjaan sosial lainnya. Kita sibuk mencari aktualisasi diri dan cinta diri pribadi kita. Akhirnya kita tidak mengerti makna kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita pun melupakan Tuhan, padahal Dia adalah sumber dan tujuan hidup kita. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pernah mengatakan bahwa tidak lebih dari 3 menit ia melupakan Tuhan. Ini berarti bahwa ia selalu meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan Tuhan, mengingat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ia tidak lagi tenggelam dalam tindakan-tindakan harian yang membuatnya lupa akan Tuhan. Ia bertanggung jawab dengan segala tugasnya. Bagi dia, tugas dan tanggung jawabnya menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Teladan ini juga meneguhkan apa yang dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu dalam kasih Tuhan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu menjadi pertanyaan untuk kita semua, bahan refleksi untuk kita semua. Sudahkah waktu kita diisi untuk hal-hal yang digunakan untuk memuliakan dan mengasihi Tuhan? Dalam setiap tindakan, pikiran, ide-ide kita, imajinasi kita, yang semuanya terarah untuk memuliakan dan mengasihi Tuhan.